Padahal sih beda jualan. Saya jualan mainan, ini jualan makanan. Tapi imbasnya yang jualan makanan nggak laku kalau saya ke situ. Orang tuh pasti larinya ke saya semua. Pokoknya semenjak megang batu itu tuh semua urusan pasti gampang. Nah pas paman saya megang batu itu tuh usahanya maju melesat. Sampai bisa beli mobil. Cuma saya tunggu sampai 3 bulan. Kok nggak ada kabar berita. Sedangkan usaha saya mulai merosot itu tuh. Mulai nggak laku. Leher saya dicekik sama dia. Sayanya kan sambil tidur itu tuh. Terus dada saya dipakai lutut tuh, dicengku gitu. Wah, sampai kayak hampir mati gitu tuh. Pikir saya dia pergi tuh, udah hilang. Nggak taunya balik lagi. Dia tuh cuma kata dia tuh, saya cuma ngasih pelajaran aja, lain kali jangan begitu. Jarang sholat, jarang apa gitu, pengaruhnya tuh. Oh, ada efek juga nih. Iya, efeknya ke situ. Jadi seolah-olah tuh berat. Paling ibadah ya setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Dan hari ini Anda akan mendengarkan kisah nyata dari seseorang. Sudah ada di depan kita, namanya Pak Silo. Atau disebut Pak Susilo, disebut Mang Silo ya. Lebih terkenalnya Mang Silo. Akan mengisahkan sebuah kisah nyata. Pada waktu itu Pak Silo pernah mengamalkan sesuatu ayat lah ya. Dan ternyata mendapatkan oleh-oleh sebuah batu ya. Iya. Nah batu ini ternyata membawa kekayaan kepada Mang Silo selama 11 tahun. Bagaimana kisahnya nanti kita coba ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Pak Silo. Pak Silo, waktu punya batu itu gimana Pak? Kehidupan atau kekayaan Bapak? Kekayaannya lumayan dibandingkan dengan seumuran dengan saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 85-an. 85 ya. Itu penghasilan sehari berapa Pak? Sehari bisa 500.000. Tahun 85 Pak ya? Iya. Berarti kurang lebih 15 juta Pak sebulan. Iya. Tahun 85 ya. Luar biasa. Oke Pak Silo, sebelum kita mulai, Iya. Pak Silo ini profesinya apa ya? Sekarang profesinya tukang beca. Oh sekarang ngayuh beca Pak ya? Iya, ngayuh beca. Oke, sudah berapa lama? Ya ada 7 tahunan sih. Sudah 7 tahun Iya, ya. soalnya ganti-ganti sih. Maksudnya ganti-ganti? Ganti-ganti kerja. Pernah jadi kuli bangunan, terus jadi tukang rongsok, tukang gitu sortir ya. rongsok gitu. Pas sekarangnya jadi tukang beca. Tapi nyaman sekarang Pak ya? Ya nyaman, Kebutuhan terpenuhi? terpenuhi. Alhamdulillah. Nah Pak Silo, sebelum kita mendengarkan kisah Pak Silo, ada oleh-oleh sedikit dari Malam Mencekam nih. Iya, terima kasih. Nanti ini dipakai ya Iya. Pak Silo atau Mang Silo nih dari Malam Mencekam. Selain ini juga ada oleh-oleh lainnya di belakang nanti. Terima kasih. Iya. Sobat MM, sebelum mendengarkan kisah ini, pastikan Anda belum ngantuk. Tentunya saya doakan dari sini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saatnya kita dengarkan kisah dari Mang Silo. Silakan Mang Silo. Waktu saya masih remaja, saya suka ngamalin suatu ayat, yaitu Ya Rahman Ya Rahim. Jadi tidak ada waktu
pasti saya baca itu, dimanapun saya baca itu, tapi di dalam hati. Nah, terus waktu masih remaja juga, saya suka datengin yang namanya setiap malam Jumat Kliwon tuh ke Istana Gunung Jati. Di sana kadang-kadang ya buat riungan ngobrol-ngobrol apa gitu. Nah, pas pulang dari sana, gak tahu pas saya masuk di kamar malam Jumat itu kalau nggak salah, terus jam 12 malam dari jendela kamar saya datang sesosok asap. Itu tuh asapnya kan langsung berbentuk makhluk halus, perempuan semacam kuntilanak itu, cuma rambutnya panjang, terus keluar taringnya tuh panjang. Dia datengin saya, terus ngobrol ke saya. Dia minta ikut ke saya, cuma sama saya tak tolak. Kata saya tuh, saya nggak mau kamu ikut, hidup saya aja udah susah, apalagi diikutin semacam kamu, pasti kan minta makan atau apa. Nah, saya tidak sanggup gitu. Saya nggak tahu dianya ngomong ke saya, dia tidak minta makan, tidak minta minum, dia cari sendiri. Itu setelah mengamalkan berapa hari itu, Mang? Wah, lama. Saya semenjak SD juga saya udah ngamalin gitu. Tapi datangnya baru umur 14 tahunan lah. Saya itu baru datang itu tuh. Jadi mengamalkannya kira-kira berapa tahun? Mengamalkannya ya hampir 5 tahunan. 5 tahun. Baru Iya, muncul makhluk itu baru ya? muncul. Nah, terus dia tuh tetap minta ikut ke saya. Saya tolak terus, kata dia, saya tidak minta apa-apa, saya sekedar semacam tempat tinggal aja dia tuh. Katanya dia nyaman dengan saya. Kata saya tetap saya tolak. Saya tidak mau nanti efeknya ke hari pembalasan nanti tuh di akhirat pasti minta temen. Saya tidak mau. Kata dianya ya saya sih tidak ngajak apa-apa. Saya sih semacam ingin membantu aja ikut tuh. Kalau ada apa-apa nanti dia siap membantu tanpa minta imbalan apa-apa. Akhirnya dia tuh jatuhin semacam batu. Nah, pas saya lihat itu batunya combong. Kata dia, ini tidak ada efek samping, biarpun dibawa ke WC atau ke apa. Kan kalau misalkan orang pakai batu gitu kan kalau masuk ke WC mau kencing kan minta dilepas. Kalau itu nggak usah dilepas juga nggak jadi masalah. Kata dia tuh, sok terserah. Cuma satu syarat, kata dia tuh, jangan sampai berbuat zina. Kalau sekedar megang-megang nggak apa-apa. Ya udah pikir saya syaratnya. Maksudnya memegang-megang ini megang cewek? Ceweknya. Masih boleh? Boleh, megang apa boleh. Asal jangan disetubuhin gitu. Jangan berhubungan? Iya, jangan berhubungan badan gitu. Nah, karena waktu itu tuh saya pas megang batu itu kehidupan saya tuh jadi kayak lebih enak. Itu batunya berbentuk apa, Pak? Batunya udah berbentuk begini, persis saya ini. Seperti ini? Iya, warnanya itu yaman madu, tapi ada lobangnya. Sudah ada ikatnya? Oh belum, masih berbentuk batunya aja. Waktu itu pas jatuh juga masih ngeluarin asap itu tuh. Terus sama saya tak pegang, kata dia tuh, udah biar orang jangan sampai tahu, suruh disimpan dipakai kantong hitam atau kantong putih. Cuma kata saya, ya ini sih berarti nanti saya ikut kata itu makhluk itu. Saya kan tidak mau diatur, pikir saya tuh. Jadi akhirnya saya ya hitung-hitung buat hiasan, saya dibikinin ban-banannya dipasang gitu ke pasar pagi waktu itu. Nggak tahu pas udah lama gitu tuh nyari duit juga enak. Pas saya sekolah juga masuk SMP itu nggak tahu semua teman-teman perempuan sampai guru juga ngasih biaya ke saya tuh. Ada yang beliin buku, ada yang beliin makanan kalau istirahat, semua seberapa enak. Pulang juga dipegangin duit. Sampai kelas 3 lulus mau masuk SMA juga ya ditawarin lagi, udah jangan mikirin mau ke SMA juga,
semua ditanggung sama saya, sama teman-teman gitu tuh, sama teman-teman perempuan. Pokoknya semua teman tuh jadi baik semua. Sampai datang ke rumah tuh tiap hari tuh teman perempuan tuh ada sampai 5, 6. Sampai tetangga juga ngomong, ini laki-laki tapi kayak perempuan, jadi temennya cewek semua kayak banci. Ya karena dia tidak tahu. Soalnya kan pikir saya kan kalau temen perempuan kan paling gampang dimintain juga apa. Tapi biarpun itu kata orang kan kalau combong kan buat pengasihan. Tapi ini sih lain dengan pengasihan atau lain dengan hipnotis. Kalau hipnotis sih berapa jam pasti kan langsung sadar gitu. Sedangkan ini sih enggak. Di jalan misalkan wah ini ada cewek lumayan nih banyak duitnya gitu. Sama saya tuh cuma dipegang aja pundaknya. Dia tuh langsung ngajak ngobrol. Terus nanti kenalan, nyampe di rumah. Ya nanti pulangnya sama saya tuh, sama dia tuh sayanya dibawain oleh-oleh gitu. Cuma Langsung kenal ya? Iya langsung kenal, langsung kena. Langsung akrab? Langsung akrab. Terus bisa jadi semacam kayak sahabat. Jadi efeknya tuh udah langsung masuk ke hati gitu. Jadi udah langsung kayak udah pacaran lama. Sampai waktu itu zamannya masih ada bioskop juga, kalau nonton apa yang bayarin perempuan apa. Cuma saya pernah tergoda gitu tuh pas saya kenalan, perempuannya cantik, masih muda, mulus gitu tuh. Iya, namanya Reni, nama samaran. Sama saya tuh karena sayanya tergoda, sama saya tak bawa itu tuh, dibawa ke rumah kosong. Sama saya dikerjain di situ tuh. Dikerjain apa nih Pak? Ya hubungan badan gitu layaknya suami istri. Mau dia? Dia mau. Ya pokoknya sih sebenarnya sih kalau saya nggak inget sama pantangan sih semua orang juga bisa dikerjain gitu. Cuma kan pantangannya kan nggak boleh dibegituin. Cuma karena tergoda nafsu atau apa karena body perempuannya bagus gitu tuh mulus ya tergoda akhirnya. Sama saya tuh tak kerjain gitu hubungan badan. Terus pulang aja. Pas malam-malam jam 12 malam dia datang ke saya marah-marah. Ini yang datang maksudnya makhluknya? Makhluk gaib itunya. Semacam kayak kuntilanaknya datang dari jendela tuh langsung. Ya pertama masuk juga asap dulu. Asap terus langsung ngujud gitu tuh. Nggak tahu langsung leher saya dicekik sama dia. Sayanya kan sambil tidur itu tuh. Terus dada saya dipakai lutut tuh, dicengku gitu. Wah, sampai kayak hampir mati gitu tuh. Cuma saya kan sedikit-sedikit lah baca-baca ayat-ayat Al-Quran gitu. Terus dia pergi. Pikir saya dia pergi tuh. Udah hilang. Nggak taunya balik lagi. Dia tuh. Cuma kata dia tuh saya cuma ngasih pelajaran aja. Lain kali jangan begitu. Kalau ia benar-benar seneng ke orangnya ya dinikahin. Cuma waktu itu kan umur saya juga masih remaja. Jadi ya udah, akhirnya itu tuh sama saya tuh dipakai aja buat cari duit. Kemana-mana, misalkan lagi dari rumah nggak bawa uang tuh, ada perempuan langsung dicawil, nanti ngajak ngobrol, saya ceritain begini dia ngeluarin duit. Gimana caranya tuh Pak? Aksinya seperti apa Pak? Ya dari awal tuh kalau perempuan jalan gitu tuh, sama saya dari belakang tuh. Pundaknya tuh dicawel gitu. Neng mau kemana Neng? Kalau nggak keberatan saya anter. Dia langsung nyaut. Terus sama saya sekalian minta kenalan namanya siapa gitu. Iya, pokoknya langsung lengket itu tuh. Terus langsung dibawa ke rumah dianya. Sampai orang tuanya juga
saya masuk ke dalam kamar tuh duaan sama anak perempuannya juga tuh. Nggak curiga, nggak marah. Biasanya kan umumnya kan kalau kita bertamu kan harus di ruang tamu atau apa. Itu sih ngobrol di kamar, nggak apa-apa. Sampai waktu zaman saya sekolah juga nih, kalau habis olahraga kan ganti baju olahraga, ganti baju olahraganya, ganti baju seragam lagi gitu tuh. Di dalam kelas nggak mau di ruang ganti. Tapi kalau ada yang laki-laki lain diusir. Tapi kalau ada saya, nggak apa-apa. Nggak ada yang berani ngusir itu tuh. Jadi seolah-olah tuh serok barangkali mau lihat gitu. Jadi kata saya tuh, wah mungkin dari pengaruh ini. Nah, sewaktu itu tuh ada pegawai Pemda, namanya ini sih disamarkannya aja. Dia tuh pernah nawar batu saya itu seharga 4 juta zaman dulu, cuma saya nggak tak kasihin. Pikir saya uang segitu paling berapa hari berapa bulan pasti habis. Dia tahu Mang Silo punya batu dari mana? Kan dipakai sama saya. Oh, dia tertarik. Iya, tertarik. Masalahnya bukan batunya aja, kan zaman dulu kan batu kan pernah yang terkenal kan batu combong itu tuh. Sama ban-banannya juga berbentuknya bagus. Saya dapat bikinnya tuh pesanan langsung itu tuh. Dia nawar segitu. Sedangkan batu yang saya pakai itu kemana-mana cari uang gampang, gak mungkin habis semasa batu masih dipakai gitu. Ya, suatu saat itu saya akhirnya kan terpesona sama gadis lugu. Dia orangnya sih sama kenalan-kenalan saya jauh beda. Ini sih orangnya ya sederhana, kulit juga hitam, nggak mulus. Cuma nggak tahu, saya tahu-tahu jatuh cinta sama dia. Akhirnya saya kenal, terus saya ajak taarufan, tukar cincin gitu. Terus 1 bulan kemudiannya langsung saya nikahin. Nikah itu gampang banget. Masalahnya semua orang pada nawarin. Ada yang nawarin, udah urusan tenda sama saya. Terus urusan prasmanan sama saya. Pokoknya semenjak megang batu itu tuh semua urusan pasti gampang. Dan calon istrinya ini juga langsung nurut ya? Iya, langsung nurut. Langsung Pokoknya mau istri saya juga langsung mau, nggak banyak pikir panjang, nggak ada apa, mau gitu. Apalagi ya yang saya juga bisa mau nikah dengan dia orangnya orang nggak punya, terus anak yatim juga. Sedangkan saya sebenarnya kenalan anaknya lumayan, ada yang bapaknya polisi itu tuh. Ada yang bapaknya saudagar tambak udang, malah orang kaya pokoknya. Iya, ya? orang kaya. Malahan saya pernah ditawarin sama anaknya yang bapaknya tambak udang. Saya ditawarin kalau nikah, saya sama anaknya, saya dijanjikan rumah, mobil sama tambaknya. Soalnya dia anak tunggal. Cuma tetap saya tolak. Masalahnya kemungkinan pikir saya tuh dia seneng ke saya bukan karena dari hati, tapi mungkin dari pengaruh itu. Saya takutnya nanti waktu itu nggak ada, nantinya beda lagi. Nah, saya nikah sama ini ya lumayan, hidup saya harmonis. Istri saya minta apa-apa sama saya cepat diturutin. Pokoknya yang duitnya juga gampang lah nyarinya, mau berapa aja gampang gitu. Cuma nggak ketahuan sama tetangga-tetangga ini uang dari mana, soalnya sayanya juga kan jualan gitu. Jualan setelah nikah Mang Silo jualan. Jualan apa itu? Jualan mainan itu. Mainan keliling. Keliling-keliling dari SD 1 ke SD yang lain gitu. Itu ya apa sih semacam buat nutupin. Tapi yang nggak tahu pas jualan itu juga lain dengan yang lain. Kalau saya jualan di situ pasti yang orang jualan lainnya padahal sih beda jualan. Saya jualan mainan, ini jualan makanan. Tapi imbasnya yang jualan makanan nggak laku kalau saya ke situ. Orang tuh pasti larinya ke saya semua. Ya saya juga nggak ngerti. Sampai pernah ada temen laki-laki tuh ikut dia juga jualan mainan lagi.
sama saya tuh, dia kan belum punya pangkalan, sama saya tak kasih pangkalan. Ini di SD ini kata saya tuh, sok kamu mau jualan dekat pintu keluar atau mau di dalam? Kata dia tuh, wah lo saya di dalam aja lah biar dekat dengan anak-anak, kamu di luar. Nggak taunya orangnya larinya ke saya. Sampai terus besoknya teman saya juga, enak di luar ya, kamu yang di dalam. Lebih parah lagi, dia yang di luar nggak laku malahan. Jadi tuh semacam enak pokoknya kalau pas megang gituan sih. Tapi jadi saya akhirnya jauh, jarang sholat, jarang apa gitu. Pengaruhnya tuh. Oh, ada efek juga nih. Iya, efeknya ke situ. Biasanya ya kalau malam Jumatan juga baca yasinan atau apa. Jadi seolah-olah tuh berat. Kalau istri ibadahnya gimana? Sama. Jadi malas juga? Malas, belang-belang gitu. Paling ibadah ya setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri, itu aja. Padahal sih penghuni Batu itu tuh tidak melarang, mau sholat ya srok, mau ngaji ya srok. Cuman berat? Iya, jadi bawanya berat. Hasil pernikahan dengan istri saya punya anak. Semua anak yang saya turutin juga, apa yang minta ya saya turutin. Lain dengan anak yang lain sih yang namanya mainan paling dibeliin satu. Saya kalau beli mainan langsung 1 lemari mainan tuh. Nah terusnya yang namanya perhiasan saya tempelin semua ke anak tuh. Dari gelang kaki, gelang tangan, anting, pokoknya perhiasan sih udah ngambrek aja banyak. Emas aja pokoknya. Iya, emas semuanya tuh. emas. Setelah 11 tahun saya usaha pakai batu begituan, pakai Hidup batu combong. makmur ya. Paman saya datang ke Cirebon, paman saya dari Pemalang. Dia usahanya banyak. Cuma kondisi usahanya lagi morat-marit. Dia datang ke Cirebon, tujuannya sih nemuin temennya. Dia punya temen yang suka ngajak dia tuh ke Sumber, ke Kecomberan. Di sana ada orang pinter. Dia tuh 3 bulan sekali pasti ke sana. Kalau semacam HP sih ngecas gitu tuh. Nggak tahu pas waktu itu temennya paman saya lagi ada kesibukan, jadi minta saya sebagai keponakannya minta suruh anter, nemenin gitu. Jadi saya ikut ke sana. Perjalanannya juga lumayan jauh. Masuk ke kampungnya pakai ojeknya juga itu harus suruh ojeknya jangan suruh pergi, suruh nunggu. Soalnya kalau udah pergi nyarinya susah lagi ojeknya. Pas nyampe di rumah paranormal itulah orang pinter itu kan ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Dia buka pintu, kaget. Lah, kok ini ada saudara saya. Ya, paman saya tuh saudara yang mana? Ya itu yang sama paman gitu tuh. Kata paman sayanya ngomong ke sayanya, kenal dah lo aja. Enggak, saya enggak kenal barusan ini kata saya tuh. Kata dianya, enggak saya kenal. Ini masih keturunan dari keraton Kesepuan. Kata saya keturunan dari mana? Saya bukan orang keraton, bukan orang ningrat. Kata saya tuh saya orang biasa. Terus kata orang pinter itunya ngobrol ke paman tuh, udah lain kali udah nggak usah kesini lagi, tinggal minta aja ke ponakan. Jadi paman tuh nanya, kamu tuh punya ya lo aja? Dia punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Ya tetap itu tuh sampai dari rumah orang pinter itu sampai ke rumah pulang tuh di perjalanan tuh dedes nanyain terus. Jadi akhirnya timbul sayanya kan sebagai ponakan kan kasihan gitu. Jadi saya inisiatif tanpa bilang ke istri itu tuh. Saya tuh, nih batu ini saya pinjamkan. Tapi cuma 3 bulan. Kalau udah 3 bulan tolong dikembaliin. Iya kata paman tuh janjinya. Jadi tak kasihin batu itu tuh. Pas dikasihin paman pulang. Istri saya lihat saya gak pakai, marah-marah. Pinjem kok, masa sama saudara aja dipinjam gak boleh. Kata saya kan cuma 3 bulan ya nanti juga balik. Nah pas paman saya megang batu itu tuh usahanya maju melesat.
sampai bisa beli mobil. Cuma saya tunggu sampai 3 bulan, kok nggak ada kabar berita. Sedangkan usaha saya mulai merosot itu tuh. Mulai nggak laku, jualan ini nggak laku, jualan ini nggak laku. Saya jualan kan bukan jualan mainan aja, ganti-ganti. Kalau ini lagi nggak laku, saya jualan gulali, bikin sendiri. Kalau nggak bikin gulali, bikin kojek. Kalau nggak kojek, bikin makanan ringan kayak makaroni apa gitu. Terus aja makanya istri ribut aja, sana ambil, sana ambil. Pas saya lebaran, nunggu lebaran, saya ke sana sama istri. Ke sana nanyain ke paman. Paman, tak tunggu-tunggu kok 3 bulan batu nggak dikembali-kembaliin, kata saya tuh. Kata pamannya tuh, dibawa aja sama anak saya, kata pamannya. Dia disamarkan, namanya Tono. Terus kemana? Ya itu aja, anak sayanya yang bernama Tono itu tuh semenjak pakai batu itu, dia kayak modelnya kayak stres. Perempuan datang, terus malamnya juga didatengin. Dia mungkin gak kuat atau apa, akhirnya semacam kayak udah kayak gila, linglung gitu tuh. Jadi paman saya, ponakan-ponakannya kan kerjanya di Jakarta semua. Dari Jakarta bawa orang pinter ke situ. Nggak tahu bawa orang pinter ke situ, dibacain apa-apa, ngetaunya adanya di situ. Jadi dilepas dari tangan tuh, jari-jarinya cincin itu dilepas, dibawa sama orang paranormal itu ke Jakarta. Jadi ya saya ke situ ya udah, barangnya nggak ada. Baru saya nyeselnya tuh, tahu-tahu batu ini hilang sih. Tadi ditawar harga segitu, udah aja dikasihin. Judulnya kan sama aja hilang. Waktu batunya dicopot dari Tono tadi, Iya. Tono langsung sembuh? Langsung sembuh. Waktu itu tuh langsung sembuh. Cuma sembuhnya juga berapa tahun lah tuh, 2 tahunan dia langsung kena penyakit terus meninggal. Oh, meninggal juga? Meninggal. Penyakit medis? Iya, penyakit medis. Bukan dari efek? Ya kalau kata cincin dokter tadi sih penyakit medis gitu, meninggal. Soalnya kan perjanjiannya juga batu itu kan tidak membawa tumbal, cuma dia ngasih pantangan aja gitu. Ya itu saya tuh sempat stres gitu tuh. Akhirnya saya ke temen, ke pesantren gitu tuh. Di temen tuh saya ceritain bahwa tadi saya punya batu ini, dia ngasih batu. Temen tuh, udah buat gantinya ini aja. Dia nggak ngomong pantangannya itu tuh, cuma saya tak pakai. Pas saya masuk ke kamar mandi, saya lupa nggak dilepas. Itu secara gaib tuh batunya belah jadi 2. Terus besoknya saya langsung kasihkan ke temen tuh batunya nggak apa-apa aja pecah. Kok kenapa bisa pecah? Kata dianya. Kata saya tuh, ya nggak tahu. Pas saya keluar dari kamar mandi tuh, batu tahu-tahu pecah. Kata dia, ya bener. Orang itu isinya semacam apa sih, kayak jin putih gitu tuh, kan nggak mau dibawa ke yang kotor-kotor gitu. Ya kata saya nggak paham, orang saya sih pikir nggak percaya begituan, saya sih sekedar minta buat hiasan aja gitu. Jadi kembaliin, terus pas ketemu temen lama saya di sana juga nawarin batu lagi. Kata dia tuh, mau kaya enggak nih, nanti saya kasih batu bagus ya. Batu bagus apa kata sayanya? Ini pakai aja, tapi nanti kalau mau tidur malam-malam suruh batunya simpen di bawah bantal. Ya saya nurut aja, simpen bawah bantal. Nggak tahu pas jam 12 malam itu semacam kayak mimpi gitu tuh. Saya didatengin sama pangeran. Langsung kata dia tuh, ikut saya. Dia langsung bawa saya. Tapi perasaan saya masih tidur, tapi saya kok kayak sadar gitu. Jadi antara tidur sama enggak. Dibawa, sama keluarnya dari jendela itu. Dari jendela itu keluar, terus nggak tahu udah suasananya beda di istana. Di sana saya disambut, langsung masuk ke ruang prasmanan.
Mejanya juga panjang berapa meter itu. Di atas mejanya makanan banyak. Dia nawarin, sok makan dulu, pilih aja yang mana. Ini bukan mimpi ya Pak ya? Bukan, pilih aja yang mana. Kata saya tuh, bukan pilih yang mana atau yang mana, orang saya udah kenyang, kata saya tuh. Ya enggak, kamunya harus ngormatin ya. Kamu kan sebagai tamu ditawarin sama yang tuan rumah kan, biarpun minum harus diminum. Sama saya sama sekali air apa enggak tak minum. Makanan yang enggak tak makan. Jadi dianya marah, langsung itu tuh sayanya dibalikin lagi, tapi langsung masuk ke roh tuh, masuk ke jasad lagi tuh. Sakitnya minta ampun itu tuh. Sakit pisan sampai keluar semua keringat kayak orang mandi. Terus besoknya pagi-paginya saya nemuin teman saya itu lagi. Saya belum ngomong, teman sayanya udah langsung ngomong. Loh Je, tadi dibawa ke istana kamu ngambil apa? Makan apa? Jadi kayak seolah-olah dia tahu gitu tuh. Kata saya nggak ngambil apa-apa, kata saya. Kata teman sayanya, kenapa nggak ngambil? Katanya mau kaya. Ya kata saya, namanya perut kenyang, biarpun suruh minum suruh apa juga yang nggak mau. Orang sok aja situ kalau makan udah kenyang, minumnya udah kembung, disuruh minum lagi, suruh makan lagi, pasti kan nggak mau. Nunggu lapar dulu. Kata teman sayanya, ya justru itu, kalau kamu ngambil salah satu atau makan ayam atau apa, hidup kamu bakalan kaya mendadak. Cuma nanti Je, ada efek sampingnya apa sih? Ya nanti Je, anaknya situ meninggal. Ya kata saya, wah ya berarti ini si pembunuhan, kata saya tuh. Untung aja saya masih dilindungin, kata saya tuh. Kalau saya asal comot aja, ya anak saya yang ini. Jadi akhirnya sampai sekarang saya nggak mau lagi minta-minta begituan. Paling ya sekedar pakai batu, ya batu udah kosong, nggak ada apa-apa, hanya sekedar hiasan. Tapi ya itu efek sampingnya tuh, jadi timbulnya males gitu tuh. Apa-apa yang nggak mau, ini nggak mau. Sampai istri saya juga jadinya ikut-ikutan males. Sampai sekarang jadinya akhirnya kalau nyuci baju dipipil. Buat besok pakai baju ini dadak nyuci, dijemur. Ini buat besok lagi, kayak gitu sampai sekarang. Nggak tahu, saat saya juga pernah ngomong, kamu nyuci aja sedikit-sedikit masih mending di laundryin aja, kata saya tuh. Dianya nggak mau, eman. Ya udah, sampai sekarang. Jadi kehilangan batu itu menyesal nggak, Mang Silo? Menyesal sedikit, nggak terlalu menyesal. Kok jadinya cari duit tuh susah gitu. Nggak kayak dulu cari duit gampang, tinggal nyawel gitu. Tapi ya saya juga sempat sih waktu megang batu gituan tuh sering kayak semacam punya indera keenam. Waktu pakai batu itu cuma jadi takut sendiri. Soalnya ada makhluk halus lewat. Saya tuh ngeliat, kelihatan itu tuh ada semacam pocong. Ya tahu ada di mana. Pernah waktu itu juga kejadian tetangga yang di Perum pernah kehilangan gelang emas. Itu udah dicari sama warga yang di situ di komplek itu tuh, tidak ketemu, dicari kemana. Terus pas saya datang, temen tuh nanya, itu loh ada yang hilang gelang. Kata saya tuh, orang gelang, kata saya tuh, iya itu pada nyariin. Orang gelang ada di belakang pintu, kata saya tuh. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Kata dianya, yang bener kamu baru datang nyari aja belum, ngomongnya gelang ada di belakang pintu. Pas orang yang lihat di situ cek, bener gelang tuh ada di situ. Nah, makhluk itu juga pernah nawarin, kalau kamu mau jadi paranormal gitu tuh, kayak semacam dukun bisa ngobatin orang kesurupan apa, nanti 7 hari kamu bakal diikutin sama pocong itu tuh. Ya sama saya tak coba gitu. Bener, tiap malam didatangin pocong. Nanti saya lari ke pohon pisang yang tetangga rumah tuh, pocong itu tuh nggak mau mendekat, pergi lagi sampai 7 hari. Cuma saya tuh apa kok tiap
tiap saya di pohon itu kabur. Akhirnya yang makhluk itu tuh, yang jelmaan dari batu combong itu tuh ngomong, ya bahwa di pohon pisang itu tuh ada mustika, tapi mustikanya mustika setan, ya bilangnya gitu. Nanti siapa aja yang pakai batu itu jadi orang pintar, semacam jadi paranormal, bisa ngobatin orang kesurupan, orang ditelu apa juga bisa ngomongnya. Cuma saya udahlah, nggak mau, saya takutnya nanti minta wadal kalau saya tuh. Kalau saya kan wadal-wadal gitu kan nggak mau, kasihan sama yang gitu. Masa cuma sekedar ingin semacam cari uang atau kekayaan gitu, masa sampai ngorbanin nyawa. Sedangkan harta itu kan tidak selamanya. Malas ibadahnya seperti apa Mang Silo waktu megang cincin itu? Ya kayaknya tuh mau melaksanakan sholat gitu tuh, udah wudhu, udah apa, keringat banyak, kayak orang mandi aja, sampai netes di lantainya juga basah gitu tuh. Terus kalau sama saya tak tahan gitu, makanya saya kalau mau sholat tuh kira-kira dekat dengan kipas angin gitu tuh, tak tahan. Nanti timbulnya perutnya tuh kayak mules gitu, terus kayak mau buang air, buang angin, terus garuk-garuk lagi, kemana aja digaruk, ya jadi kan nggak konsen, ya percuma kan, pikir saya gitu. Jadi ya timbul malasnya di situ. Baca Al-Quran juga malas? Malas baca Al-Quran juga gitu, jadi malas aja. Sampai satu keluarga juga malas semua. Istri, anak juga? Iya, malas semua. Jadinya, ya ini mending anak, jadi mau ini sholat Jumat apa juga lagi rajin gitu. Padahal janji si batu nggak akan ada rintangan. Iya, nggak ada. Pantangan. Iya, nggak ada pantangan. Pantangannya cuma itu aja ngomongnya, nggak boleh berzina aja. Makanya kan saya juga kan waktu batu itu mau ikut ke saya juga kan, saya kan sempat nolak sampai 2 kali malah ditolak tuh. Kata saya tuh, nanti kamu tuh yang namanya makhluk setan gitu, jin atau iblis gitu tuh omongannya manis. Jadi dia janji begini-begini tapi bohong. Iya, dia janji ini nggak ada pantangan, kamu mau melaksanakan apa silakan apa. Yang ngomongannya aja, tapi kenyataannya sih dia menyerang gitu. Cuma kan sayanya tidak sadar. Bapak nggak ngerasa kalau memiliki batu itu berarti Bapak sudah dekat dengan kemusyrikan ya? Artinya percaya kepada benda. Seperti apa Bapak perasaannya? Kalau saya semacam dari dulu juga saya tidak pernah percaya sama benda-benda begitu sebenarnya sih saya tuh. Cuma nggak tahu ke batu itu tuh. Padahal saya tidak pernah minta apa-apa juga, saya tidak pernah minta. Dia yang itu sendiri. Datang sendiri. Datang sendiri. Pernah saya juga waktu pulang jualan, saya pernah ditodong itu tuh sama 2 orang. Dia tuh mau ngerampas uang saya. Aduh, kata saya tuh kalau mau nodong-nodong jangan ke orang Jawa, kata saya tuh. Ini nyari duitnya juga orang Jawa kan susah. Biasanya kan yang banyak duit kan orang Cina-Cina cukong-cukong, kata saya tuh, sok berani enggak, kata gitu. Kata saya tuh lebih amannya udah pergi aja. Saya nggak tahu ininya yang pendamping sayanya tuh langsung ngamuk, dia tuh tahu-tahu lari sendiri. Lari, terus 2 hari setelah kejadian itu dia juga nggak tahu kena kasus apa, dicariin polisi. Pas polisi juga pas nanya ke saya, ya kata saya nggak tahu, kata saya tetap tutupin aja. Nah waktu saya ke jalan-jalan sama istri juga ke Muludan tuh pernah ditodong lagi saya tuh. Tapi nggak tahu, tiap saya ngomong udah percuma, dia langsung pergi. Nggak jadi meriksa gitu. Ya itu pokoknya sih kemana-mana tuh nggak ada gangguan, megang itu tuh. Jadi banyak dukungan dari efek pegang batu ini itunya, iya banyak dukungannya. Akhirnya batu itu hilang, kehidupan Mang Silo seperti apa? Kehidupan saya semakin hari ekonomi saya merosot, terus sampai hutang juga banyak. Hutang ke, kalau sekarang sih Kosipah ya modelnya, kalau dulu kan rentenir. Jadi jualan bukan buat makan, buat bayar ini, nutupin ini. Ya udah sampai itu ambruk, sampai akhirnya nggak punya modal itu, nggak punya modal.
Terus ganti usaha, saya lari ke bangunan jadinya. Ke bangunan juga nggak betah gitu. Jadi tukang sortir rongsok gitu tuh. Tukang sortir rongsok lagi enak-enak, majikannya meninggal, sedangkan nggak ada penerusnya. Jadi ya udah, akhirnya sampai sekarang ya bawa beca, narik beca. Pas nggak megang batu itu ya sholat yang nggak ada halangan gitu tuh. Terus kayak modelnya ada tetangga minta bantuan ini, bantuan itu, ya sama saya tak kasih bantuan. Biarpun kadang-kadang ya ada yang tetangga yang ngasih imbalan, ada yang enggak. Ya kadang sama saya kalau imbalannya terlalu besar ya saya juga ya ngomong, ini tolong jangan besar-besar. Semenjak nggak punya batu itu, malahan tadi saya nggak bisa servis, jadi bisa nyervis. Bisa benerin kipas angin, benerin mesin cuci, benerin kipas HP, ya sampai sekarang jadinya. Dan waktu itu sih ya pikiran tuh buntu, pikir cari duit tinggal nyari di jalan, ada perempuan lewat Tinggal colek. ngobrol, nanti kenalan. Terus yang bekas yang kenalannya juga sampai sekarang nggak membenci, nggak apa, ngobrol langsung, malah kayak saudara. Jadi tuh nggak ada. Jadi berlanjut ya? Berlanjut. Iya, berlanjut. Itunya batunya udah nggak ada tuh, udah hilang tuh. Yang korban-korban saya itu tuh tetap berlanjut, tapi masalah uangnya udah nggak keluar. Jadi semacam yang ngobrol aja gitu, kemana aja lama nggak ini. Ya saya coba lagi ke temen si A yang dulu pernah saya mintain duitnya ke situ, yang ngobrol aja. Tapi yang dulu-dulu itunya udah lupa. Jadi sekedar waktu itu kenal aja udah. Nyaman mana Mang Silo waktu punya batu dengan udah nggak punya batu? Kehidupan maksudnya lebih nyaman mana? Kalau masalah kehidupan ya lebih nyaman nggak punya batu. Jadi tuh kita udah bebas, nggak ngelakuin yang enggak gitu tuh. Ya pokoknya sih lebih nyaman pas batunya udah nggak ada. Padahal waktu punya batu kaya ya? Iya, soalnya waktu punya batu biarpun kaya, tapi bentuknya sampai sekarang udah nggak ada. Barang-barang yang dibeli dari hasil uang yang waktu punya batu, satu pun udah nggak ada. Sekarang punya barang tuh hasil jeripaya bener-bener asli dari ngebeca. Ya kalau kata saya, biarpun uang begituan tuh percuma, kita kaya juga. Nanti kalau yang digandulinya udah nggak ada, pasti hilang lagi. Nambah-nambah dosa ya? Iya, nambah dosa. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mang Silo dari kisah ini? Ya kalau pesan saya untuk masyarakat yang penonton menurut saya jangan tergiur sama bisikan-bisikan atau tawaran-tawaran dari makhluk halus begitu. Enaknya cuma sesaat. Sewaktu kita masih ya hitungannya bersahabat atau apalagi sampai muja gitu tuh, ya kayaknya enaknya cuma sekedar hari itu. Nanti kalau dianya udah nggak ada atau kitanya yang melanggar, malah kita bisa jadi wadalnya. Masih mending kita cari harta yang halal-halal aja. Soalnya rezeki juga pasti dimanapun kalau kita berusaha pasti dikasih sama Gusti Allah. Betul. Iya. Ya, itulah sifat dari jin ya Mang Silo ya? Iya, itulah Jadi, sifat dari jin. tidak ada yang gratis kata dia. Iya. Ujung-ujungnya tetap ada yang diminta. Iya. Buktinya ibadah, baru ibadah tuh yang diminta. Untungnya batu hilang. Iya, Kalau untungnya berlanjut batu nggak hilang. tahu ceritanya nih. Iya. Kalau batunya masih megang ya nggak tahu lagi. Ceritanya udah nggak tahu lagi. Iya, nggak tahu lagi. Oke, Sobat itulah kisah yang memberi satu informasi menarik untuk kita, tambahan untuk renungan, bahan renungan bahwa sesuatu yang instan itu pasti menghasilkan kekayaan yang instan dan akibat yang instan pula. Jadi boleh diingat-ingat, bahan renungannya adalah bekerjalah, ikhtiarlah dengan cara yang normal, tetap di jalan Allah. Iya. Tambah keimanan kita, gitu ya Mang Sula ya? Iya. Jangan percaya kepada Jangan batu percaya ataupun pada batu, benda-benda. Iya. Baiklah, Sobat akhirnya Mang Ai dan tim harus undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.